Serangan brutal kembali mengguncang Gaza. Tapi kali ini bukan hanya rumah atau rumah sakit, melainkan tempat ibadah suci, satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Akibat serangan ini, 3 orang tewas termasuk anak-anak dan orang tua. Dunia internasional marah dan Vatikan bereaksi keras. Apa sebenarnya yang terjadi di balik penghancuran gereja ini? Dan mengapa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menghubungi Paus Leo XIV setelah kejadian ini? Inilah cerita lengkapnya, sebuah tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia dan memicu ketegangan baru antara Israel, Palestina, dan Gereja Katolik. Pada 17 Juli 2025, pasukan militer Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah titik di kota Gaza. Namun satu target yang paling mengejutkan dunia adalah Gereja Keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di wilayah Gaza. Gereja ini bukan hanya rumah ibadah, tapi juga tempat perlindungan bagi warga sipil, terutama anak-anak, orang tua, dan kaum difabel yang tidak bisa mengungsi saat perang berkecamuk. Serangan itu menghancurkan sebagian besar bangunan gereja. 3 orang tewas, di antara korban adalah seorang ibu dan anaknya yang sedang berlindung di ruang bawah tanah. Keesokan harinya dunia mengecam. PBB, Uni Eropa, dan bahkan negara-negara Arab moderat seperti Yordania dan Uni Emirat Arab menyerukan penyelidikan internasional atas serangan terhadap gereja ini. Namun sorotan paling tajam datang dari Vatikan. Paus Leo XIV, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, menyampaikan pernyataan tegas. Kami sangat prihatin atas situasi kemanusiaan yang tragis di Gaza. Korbannya sangat menyedihkan. Anak-anak, orang lanjut usia, orang sakit, dan sekarang bahkan rumah Tuhan pun tidak aman. Tak hanya itu, Vatikan menyatakan Paus langsung ditelepon oleh PM Israel Benjamin Netanyahu beberapa jam setelah insiden tersebut. Menurut laporan AFP, panggilan telepon itu dimulai oleh Netanyahu. Ia menyampaikan rasa penyesalan mendalam dan mengatakan bahwa serangan ke gereja adalah kesalahan intelijen. Netanyahu juga menyampaikan bahwa Israel tidak pernah bermaksud menyerang rumah ibadah dan menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Paus Leo. Namun Paus Leo XIV tidak diam saja. Ia menekan Netanyahu untuk segera menghentikan perang, memulai kembali negosiasi damai, dan memastikan perlindungan bagi tempat-tempat ibadah, baik masjid, gereja maupun sinagoga, di seluruh wilayah Palestina dan Israel. Perang ini tidak lagi menyasar militer, ia menyasar kemanusiaan dan Tuhan, kata Paus Leo. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa Israel bisa sampai menyerang gereja yang sudah berdiri ratusan tahun di Gaza? Ada 2 dugaan, kesalahan target akibat intelijen militer yang menduga ada markas Hamas di sekitar kompleks gereja. Peringatan tak langsung kepada dunia internasional bahwa tidak ada zona aman di Gaza, bahkan tempat ibadah pun bukan pengecualian. Namun apapun alasannya, kejadian ini mengukuhkan bahwa perang di Gaza kini telah kehilangan batas moral. Insiden ini bisa membawa dampak diplomatik besar bagi Israel. Gereja Katolik memiliki miliaran pengikut di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika Latin, kawasan yang selama ini menjadi sekutu tradisional Israel. Jika hubungan dengan Vatikan memburuk, dukungan publik terhadap agresi Israel bisa menurun drastis. Bahkan, beberapa kardinal Katolik di Eropa mulai menyerukan boikot diplomatik terhadap Israel dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah hukum atas serangan ini. Kita tidak tahu apakah Netanyahu benar-benar menyesal atau hanya mencoba menyelamatkan citra politiknya. Tapi satu hal pasti, ketika tempat ibadah dihancurkan, kemanusiaan kita semua sedang diuji. Semoga percakapan antara Netanyahu dan Paus Leo
bisa membuka jalan menuju perdamaian, bukan hanya antar negara, tapi antara hati manusia yang kini penuh luka dan kemarahan. Karena pada akhirnya tidak ada agama yang membenarkan pembantaian.